Selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabiat. Kali ini saya berada di Kota Namlea, Kabupaten Buru, dan bersama dengan saya, adik saya, sahabat saya, Pendeta Max Latubesi, Ketua Masjid GPM Skusa Ukelahin di Klasis Buru Utara. Selamat pagi Bung Max. Selamat pagi Bang Budi. Ya, kira-kira sudah berapa lama melayani di jemaat? Kurang lebih sudah 3 tahun Budi di Jemaat Skusa Ukelahin. Dari Namlea ke Skusa Ukelahin itu kira-kira dengan transportasi apa dan berapa lama waktu diperlukan? Kalau dari Namlea itu dengan kendaraan, kita biasa dengan kendaraan roda 2 dan tiba di Waplau. Ya. Tiba di Waplau baru ganti kendaraan dengan kendaraan Strada, Karda. Ya. Dan tempo perjalanan itu tergantung cuaca. Waktunya tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus berarti sedang tiba itu kurang lebih 1 atau sampai 2 jam lebih lah. Kalau cuacanya tidak begitu baik, hujan berarti bisa 4, 5 sampai 7 jam bisa sampai di Jemaat Skusa Ukelahin. Jadi kendalanya itu adalah kendala transportasi. Dan cuacanya kurang begitu bagus berarti kadang tibanya agak sedikit terlambat. Itu yang menjadi kendala proses perjalanan ke Jemaat Skusa Ukelahin. Oke. Pendeta Max, setelah bertugas di sana, kira-kira apa sih yang sampai saat ini masih menjadi pergumulan jemaat dan juga masyarakat di Skusa Ukelahin? Pergumulannya adalah proses pengembangan pelayanan, pembangunan sumber daya manusia, tapi juga ada pelayanan khusus yang dilakukan untuk proses karena jemaatnya masih ada jemaat Hindu adat, ada komunitas Hindu adat, tetapi juga mereka masih memegang teguh dengan mereka punya adat sistem KYW gitu. Jadi katong punya pergumulan itu adalah bagaimana katong membangun sumber daya manusia dan pengembangan pelayanan itu secara baik supaya ada hal-hal penting ketika katong ada bersama dengan mereka dan ada hal-hal yang perlu menjadi pengembangan supaya generasi muda itu dan gereja itu bisa, pengembangan jemaat itu bisa lebih baik. Baik. Di sana ada sekolah begitu? Sekolah dasar, sekolah menengah? Di sana ada 2 sekolah. Itu ada SD, tapi juga ada SMP. Tapi guru-gurunya semua hadir di sana atau memang ada kendala juga? Yang menjadi kendala di sana adalah itu salah satunya. Kendala pendidikan di sana. Guru-gurunya ada tetapi kurang memperhatikan proses pelayanan di sekolah. Ada yang kadang naik sampai 5-6 bulan baru balik. Aduh, 5-6 bulan. Kita bisa membayangkan ya bagaimana kualitas pendidikan ya. Sulit sekali sumber daya manusia. Baik. Kalau ya baik, terima kasih. Itu suatu soal isu pendidikan. Tapi yang kedua soal kesehatan bagaimana, Pak Pendeta? Soal kesehatan ya, pelayanannya ada lebih baik sedikit dari pendidikan sekum. Waktu sekum, tetapi juga masalah kesehatan ini juga menjadi kendala karena tadi proses transportasi. Jadi kalau umpamanya ada keluarga atau ibu mau melahirkan, yang mau melahirkan gitu, kendalanya di situ. Kadang-kadang juga katong harus bekerja keras bergumul dengan proses itu supaya katong minta supaya ada mujizat yang terjadi supaya katong tidak membuat dia, karena transportasinya ke atas itu sangat mahal. Berapa kira-kira? Satu pulang pergi saya bisa 500-600. Wow. Kepala itu. Sampai kalau charter mobil itu bisa sampai 3-4 juta baru tiba di jemaat. Jadi kalau masalah soal kesehatan itu juga menjadi masalah isu penting yang harus mendapat perhatian ya. Dapat perhatian dari pemerintah maupun dari. Kita dengar bahwa listrik sudah masuk dan internet juga ada yang sudah masuk jaringan. Iya, listrik kurang lebih sudah 6 bulan ini baru masuk. Oke, 6 bulan. Itu sekarang puji Tuhan sudah 24 jam masuk. Jadi sudah ada sebuah perubahan sedikit dan mempermudah proses pelayanan juga di atas. Dan salah satunya juga internetnya sudah ada, tower kecil sudah ada. Mempermudah proses-proses komunikasi, tetapi juga bisa mengembangkan proses-proses pelayanan ke depan itu, pengembangan ke depan itu. Puji Tuhan. Baik, berarti ada juga tanda-tanda perubahan ya, walaupun tadi ada tantangan ya
di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Ya, demikian saudara dan sahabat, suatu perjumpaan singkat dengan adik saya, rekan pelayan saya, Pendeta Max Latubesi. Saya mengapresiasi kehadirannya di tengah-tengah jemaat, di tengah tantangan konteks, tetapi sebagai hamba Tuhan, dia tetap setia bersama juga dengan istri dan kedua anaknya. Terima kasih Pendeta Max, Tuhan memberkati. Pak Wakil Sekjen, Pak Rudi. Ya.